Halo, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini, dalam video kali ini, saya akan membahas tugas akhir saya dengan mata kuliah komunikasi bisnis. Dan materi yang saya ambil yaitu bentuk pengorganisasian pesan bisnis. Dan sebelum kita lanjut, saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya sendiri Tisa Nimona Mengilala dengan NIM 21.2020-208. Dan pentingnya penggunaan pesan bisnis yaitu ialah suatu kegiatan yang telah digunakan untuk dapat mengatur ide-ide dengan berurutan logis serta tidak bertele-tele, dan ide yang disampaikan akan dapat memuaskan kebutuhan informasi, motivasi maupun praktis bagi audiens. Dan ini ada beberapa bentuk pengorganisasian pesan bisnis yang terbagi atas dua. Yang pertama yaitu proposal bisnis dan yang kedua adalah laporan bisnis. Dan yang pertama ini kita akan membahas tentang proposal bisnis. Dan proposal adalah jenis laporan khusus yang didesain untuk menawarkan suatu produk, rencana atau proyek kepada pihak lain di luar perusahaan. Dan proposal harus disusun dengan cermat dan menarik untuk meyakinkan pihak lain agar tertarik melakukan suatu kerjasama yang berkaitan dengan aktivitas bisnis. Jadi, proposal berarti suatu rencana, usulan akan suatu proyek atau kegiatan. Dan ada beberapa jenis proposal. Yang pertama ada proposal penelitian yang biasanya dimana digunakan oleh mereka yang berada di lingkungan pendidikan, dan biasanya juga lebih banyak dibuat oleh para mahasiswa atau dosen. Dan proposal ini terdiri dari proposal penelitian, tesis, skripsi, dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada proposal proyek yang biasa dipakai dalam kegiatan bisnis. Dan proposal proyek ini berisi tentang serangkaian rencana kegiatan pembangunan yang akan dilakukan. Dan isinya pun ada bermacam-macam, mulai dari tujuan proyek yang dilaksanakan, siapa saja yang terlibat di dalamnya, dan juga sampai dengan dana yang dibutuhkan dalam proyek tersebut. Dan ketiga ada proposal kegiatan, yaitu proposal yang dibuat untuk sebuah kegiatan tertentu. Dan isi dari proposal kegiatan ini adalah rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh seseorang maupun kelompok. Dan contoh dari proposal kegiatan ini juga ada misalnya proposal acara Natal, proposal pentas seni. Dan yang terakhir atau yang keempat itu ada proposal bisnis yang dimana biasa ini dipakai dalam kegiatan bisnis pribadi maupun kelompok, seperti proposal mendirikan usaha, proposal kerjasama antar perusahaan, serta juga proposal lain dengan tujuan bisnis. Dan perlu ketahui juga, dalam kali ini saya akan membahas lebih detail tentang proposal kegiatan dan proposal bisnis. Dan ini ada fungsi dan manfaat pembuatan proposal. Yang pertama itu, fungsi proposal kegiatan lebih ditekankan untuk menyelenggarakan sebuah acara tertentu, misalnya untuk lomba, diskusi, pelatihan, seminar, pentas seni, dan juga lain sebagainya. Dan fungsi adanya juga rencana tertulis dalam proposal jelas sebagai pegangan demi terselenggaranya kegiatan dengan lancar. Dan yang kedua ada fungsi proposal usaha atau bisnis, yaitu sebagai gambaran mengenai bagaimana usaha dan bisnis akan dijalankan. Dengan adanya proposal, diharapkan setiap pihak yang terlibat di dalamnya sudah mempunyai gambaran mengenai seluk-beluk usaha yang akan dijalankan, baik itu dari segi kebutuhan maupun analisis keuntungan finansialnya. Dan yang ketiga ada fungsi proposal proyek, yaitu sebagai bagian awal atau dasar bagi pemilik proyek untuk melakukan tender, baik itu proyek dari perorangan maupun lembaga swasta dan pemerintah. Dan proposal ini juga jelas sebagai gambaran untuk menilai bagaimana proyek akan dijalankan.
Dan yang terakhir atau keempat, fungsi proposal penelitian ini biasanya berguna sebagai langkah awal melakukan riset. Penelitian ini bisa dilakukan dalam berbagai bidang seperti sosial budaya, politik, seni, agama, sains, ekonomi, dan penelitian jenis lainnya. Dan selanjutnya kita akan bahas tentang tujuan dibuatnya proposal. Proposal disusun pasti atas dasar tujuan tertentu, dan secara umum proposal disusun untuk menyampaikan sebuah rencana kegiatan kepada pihak lain. Dan untuk mengetahui tujuan dibuatnya proposal, yaitu yang pertama menyampaikan kepada pihak lain tentang rencana diselenggarakannya suatu kegiatan, yang kedua memberikan penjelasan langsung kepada pihak-pihak terkait tentang acara dan agendanya, dan yang ketiga memperoleh dukungan serta izin dari pihak terkait yang dibutuhkan dalam acara, yang keempat memberikan rincian kegiatan sebagai gambaran acara pada panitia, dan yang terakhir atau yang kelima meyakinkan para donatur untuk memberikan sumbangan atau donasinya bagi terselenggaranya acara. Dan berikutnya kita akan membahas tentang struktur laporan. Dan yang pertama itu ada halaman, sampul atau cover. Yang kedua ada latar belakang. Yang ketiga ada tujuan kegiatan. Yang keempat ada nama dan tema kegiatan yang akan kita laksanakan. Yang kelima itu ada bentuk kegiatan. Yang keenam ada peserta. Dan yang ketujuh ada penyelenggara. Yang ke-8 ada jadwal dan lokasi kegiatan. Yang ke-9 ada susunan acara. Dan yang ke-10 ada susunan panitia. Dan ke-11 ada rencana anggaran. Dan yang ke-12 penutup. Dan yang terakhir atau yang ke-13 penawaran kerjasama atas sponsorship. Selanjutnya kita akan bahas tentang laporan bisnis, di mana pesan-pesan yang objek menurut Him Street and Betty, pesan-pesan yang objektif, tersusun teratur yang digunakan untuk menyampaikan informasi antar bagian suatu organisasi atau antar lembaga untuk membantu mengambilnya keputusan atau pemecahan masalah. Dan ini ada fungsi-fungsi laporan. Yang pertama ada di mana di dalam sebuah laporan itu tentu terdapat fungsi yang dimilikinya. Untuk itu ada beberapa fungsi, yaitu yang pertama ada fungsi pengawasan, yang kedua ada fungsi pengambilan keputusan, yang ketiga ada fungsi pertanggungjawaban, yang keempat ada fungsi koordinasi, dan yang terakhir yang kelima ada pendokumentasi kinerja. Dan ada juga lanjutan dari fungsi laporan ini, yaitu yang pertama ada pengendalian dan pengawasan, yang kedua ada implementasi kebijakan, yang ketiga ada pemenuhan persyaratan hukum dan regulasi, dan yang keempat ada pendokumentasian prestasi kerja, dan yang kelima itu ada analisa informasi sebagai masukan pengambilan keputusan. Dan selanjutnya ini akan bahas tentang penulisan laporan bisnis. Yang pertama itu untuk memonitori dan mengendalikan operasional perusahaan. Yang kedua untuk membantu mengimplementasikan kebijakan dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan perusahaan. Yang ketiga untuk mendokumentasikan prestasi kerja yang diperlukan baik untuk keperluan internal maupun eksternal. Yang keempat itu untuk memenuhi persyaratan-persyaratan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku bagi perusahaan. Yang kelima itu ada untuk memperoleh sumber pendanaan, dan yang terakhir ada untuk menganalisa informasi dan memberikan bimbingan bagi pengambilan keputusan-keputusan atas isu-isu tertentu. Dan selanjutnya ini ada beberapa penggolongan laporan bisnis. Yang pertama itu menurut fungsinya, dan suatu laporan dapat dibedakan atas dasar untuk memberikan informasi atau untuk analisis. Dan yang kedua itu menurut subjeknya. Suatu laporan dapat dibedakan berdasarkan departemen laporan itu diperoleh. Dan yang ketiga itu menurut formalitasnya, di mana suatu laporan dapat dibedakan dari segi formal dan juga non formal. Dan yang keempat ada menurut keasliannya, di mana suatu laporan dapat dibedakan atas
dasar otoritas atau sukarela, dan juga apakah itu berasal dari publik atau swasta. Dan yang kelima itu menurut frekuensinya, di mana laporan dapat dibedakan atas dasar secara berkala atau khusus. Dan yang keenam itu menurut jenisnya, di mana laporan dipengaruhi oleh formalitas dan panjangnya laporan. Dan yang ketujuh ada menurut kegiatan proyek, di mana dalam melaksanakan suatu proyek terdapat 3 jenis laporan, yaitu tentang laporan pendahuluan, laporan perkembangan, dan juga laporan akhir. Dan yang terakhir atau yang ke-8 itu menurut pelaksana pertemuan, di mana laporan bisnis dapat dibedakan atas agenda, resolusi, notulen, dan juga laporan BPR, dan juga laporan pertemuan. Dan berikutnya ini adalah beberapa langkah penulisan laporan, yaitu yang pertama ada persiapan, dan juga ada edit dan revisi. Dan di mana persiapan ini, yaitu yang pertama ada mendefinisikan masalah, tujuan, ruang lingkup, dan mendefinisikan audiens atau pembaca. Dan yang ketiga itu di mana mengumpulkan bahan dan data. Dan juga perlu diketahui penulisan atau pengembangan itu kita harus perhatikan bahasa juga, ejaan, dan juga tampilannya. Dan yang kedua ada edit dan revisi, di mana ini dilihat kembali bahasa, ejaan, dan tampilan, serta juga akurasi isi. Dan selanjutnya ini ada bagian-bagian laporan. Yang pertama itu ada pendahuluan, di mana merupakan bagian awal dari laporan yang berisi beberapa subbab seperti latar belakang dan tujuan kegiatan. Dan selanjutnya ada alasan atau latar belakang itu mengapa. Dan latar belakang itu berisi tentang faktor apa saja yang membuat kamu menyusun laporan tersebut. Dan yang ketiga itu ada maksud dan tujuan. Apa tujuannya? Di bagian ini kita bisa menjelaskan tentang tujuan dibuatnya kegiatan atau penelitian yang akan kita lakukan. Dan yang keempat itu ada ruang lingkup, mencakup apa saja. Dan yang terakhir ada prosedur atau apa yang dilakukan. Apa yang akan dilakukan itu mengumpulkan data, mewawancarai, membaca laporan lain, menganalisa rapat. Dan yang selanjutnya, dan sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan dan juga kesalahan dalam penyampaian materinya. Terima kasih.